akhir-akhir ini kita lihat beberapa tayangan tentang metode penyembuhan non medis. Ada dengan cara daya, ada yang menggunakan metode yang lainnya. Saat ini kita bertemu dengan terapis non medis yang menggunakan kombinasi antara pengobatan dengan asap, dengan tembakau atau merokok, dan kemudian dikombinasi dengan kopi telur dan balur, dan metode balur tembakau. Ya, metode ini diterapkan pada beberapa pasien dari kawan saya ini. Beliau pernah mengenyam pendidikan di Gajah Mada di Fakultas MIPA, yang mana beliau juga pernah menjadi murid dari Dr. Greta, seorang ahli fisika kuantum yang memperkenalkan beberapa metode penyembuhan untuk penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan secara medis. Kita bertemu dengan Pak Kris. Nama lengkapnya siapa, Pak Kris? Agustinus Krismianto. Pak Agustinus Krismianto. Beliau tinggal di Turi, dari lereng Gunung Merapi. Jadi dengan tekun beliau mengikuti perkembangan metode pengobatan ini, dan banyak pasien yang sudah disembuhkan, terutama penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit aterosklerosis, apakah itu kanker, darah tinggi, jantung, dan lain sebagainya. Tapi lebih tepatnya kita dengarkan langsung dari Pak Kris suka duka dan ABC-nya tentang metode penyembuhan beliau. Monggo Pak Kris, sampaikan. Selamat sore teman-teman. Saya ingin menjelaskan metode penyembuhan kami. Metode penyembuhan kami itu intinya detoksifikasi. Detoksifikasi fisika yang berasal dari salah satunya adalah bahan utamanya adalah tembakau. Nah, kami merasa bahwa penyembuhan kami itu lebih komplit. Karena apa? Karena mendetoknya itu dari dalam dan dari luar. Dari dalam itu salah satunya adalah menggunakan kopi telur. Yaitu harus disediakan telur, nah, kemudian kopi tempat saya, kopi yang sudah difermentasi dengan asam amino, yang kemudian akan menjadi nano, harus di-freeze. Kemudian pengaduknya harus spiral. Pengaduknya harus spiral. Kenapa harus spiral? Karena ini yang paling baik. Jadi proses pengadukan dengan spiral ini akan menghasilkan tumbukan antar partikel yang lebih maksimal daripada garpu atau sendok. Arah mengaduknya juga harus ke kiri. Karena pada saat diaduk ke kiri, partikel bergerak ke kanan. Kalau diaduk ke kiri, akan terjadi tumbukan. Kalau tumbukannya itu pas atau sering disebut sebagai tumbukan lenting sempurna, dia akan menghasilkan energi atau menyimpan energi. Nah, energi itulah yang kemudian digunakan untuk mendetok, mengeluarkan sampah dari tubuh. Jadi misalnya ada orang gangguan ginjal karena sampah di ginjal terlalu banyak karena sering minum obat kimia, sampahnya akan berhenti di ginjal. Nah, itu akan kita keluarkan dengan cara meminum kopi. Nah, di kami ada dua jenis kopi. Kopi 2 ini diminum pagi hari. Ini fungsi utamanya kopi 1 dan 2 itu untuk mendetoksifikasi. Jadi untuk mendetok. Tetapi ada efek samping yang luar biasa. Mengeluarkan racun gitu ya? Mengeluarkan racun. Tapi ada efek yang luar biasa. Kopi 2 ini untuk stamina. Jadi efek luar biasanya karena dia untuk stamina. Jadi kalau orang mau melek-melekan pada saat malam hari supaya tidak tidur semalaman, minum kopi 2 meningkatkan ketahanan tubuh juga, betul, ya? Meningkatkan ketahanan tubuh. Gitu. Kemudian yang kedua, kopi 1 ini diminum malam hari setelah jam 6 sore. Ini supaya orang tidur dengan nyenyak karena dia akan meningkatkan kerja hormon endorfin, hormon ketenangan atau hormon keseimbangan. Orang yang hormon endorfinnya itu meningkat, dia mudah tidur. Itu salah satunya yang kami gunakan. Maka
di sini kami akan mempraktekkan bagaimana cara membuat kopi telur ini. Nah, yang harus disediakan yaitu telur, kemudian pengaduk gelas, kemudian kopi saya, kopi 1 atau kopi 2, dan jeruk, larutan jeruk. Fungsinya jeruk ini untuk apa? Jeruk itu mengandung vitamin C. Jadi kalau misalnya ini kita minum, karena jeruk atau vitamin C itu berfungsi sebagai katalisator. Katalis ya, jadi Katalis. mempercepat terjadinya reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Betul. Gitu Ya. Jadi dia akan memicu terjadinya reaksi semakin cepat gitu. Nah, putih telur dan kuning telur. Ini. Putih telur kita tahu bahwa dia adalah protein tingkat tinggi. Nah, putih telur itu dia memiliki sifat seperti amuba. Dia akan menangkap kotoran. Sehingga kalau kotoran itu ditangkap, partikelnya menjadi lebih makromolekuler atau molekulnya menjadi semakin besar, sehingga bisa diangkut oleh darah. Itu. Nah, kemudian kenapa harus menggunakan kuning telur? Kita tahu kuning telur adalah stem cell atau sel induk. Jadi kalau nanti dalam pertarungan dengan virus atau bakteri atau jamur atau sampah lainnya itu terjadi kerusakan sel, maka stem cell itu akan mengganti sel-sel yang rusak tadi. Artinya bahwa ini komplit. Jadi bukan hanya diserang, tetapi menyerang kemudian diganti. Jadi ada yang menyerang, ada yang mengganti. Regenerasi gitu. Ya, diregenerasi. Nah, kemudian cara mengaduknya itu harus ke kiri. Agak ditekan dikit, agak ke kiri, sampai kemudian berubah warna. Kemudian diangkat. Kalau masih mulur seperti ini harus diteruskan, berarti belum bercampur secara maksimal. Jadi benar-benar harus bercampur, warnanya harus pudar, kuningnya harus pudar itu. Baru kemudian dicampur dengan kopinya. Sampai kemudian dia turunnya mengalir. Nah, kalau misalnya sudah mulai mengalir berarti sudah mulai tercampur. Artinya di dalam telur ini sendiri sudah ada energinya, karena ini sudah ditumbuk secara atau diaduk secara sempurna. Nah, berarti kemudian kopi 2 ini, karena ini siang itu kita kopi 2 yang kita gunakan ini dikocok supaya endapannya ini jatuh. Lalu kenapa harus dicampur dengan endapannya ini? Harus bersatu ya. Harus bersatu. Campur. Karena karbon dari kopi ini akan membunuh, bahkan bakteri Ebola saja mati dengan endapan kopi ini. Maka ini harus dikocok supaya bercampur. Nah, kemudian pada saat minggu pertama kalau kalian sakit itu cukup 5 tutup, jadi sangat irit. 1 2 3 4 5. Lalu ini kita aduk supaya bercampur lebih homogen lagi. Syukur pada saat mengaduk ini agak bagus pengadukannya dan keluar busa. Karena busa nanti sifatnya seperti sabun. Jadi sifat dari putih telur akan menangkap kotoran atau sampah atau bakteri atau virusnya dengan sangat baik. Jadi dibuat semakin berbusa semakin bagus. Nah, ini pasti sudah berbusa. Nah, ini sudah berbusa. Jadi ini kopinya, ini busanya. Saya preparatnya ya ini. Ya. Ini kopi telur ramuannya Pak Kris. Saya coba, mudah-mudahan seperti harapan saya bisa lebih sehat. Juga nanti kawan-kawan saya juga nanti akan mencoba kopi telur ini dan kita sama-sama sehat. Saya coba kopi telur ini. Dan ini air jeruknya harus dituangkan di tempat di mana tadi dicampurkan nah, ya. Supaya endapan-endapannya tadi tercampur kemudian masuk ke dalam tubuh. Tidak amis. Nah, betul. Tidak amis. Amisnya hilang. Amisnya hilang. Iya. Ya. Jadi metode
penyembuhan ini atau metode pengobatan ini itu Pak Kris tekuni itu sejak Pak Kris bertemu dengan Dokter Grita gitu ya. Betul. Sebenarnya mungkin bisa diceritakan suka dukanya bagaimana? Saya itu pernah berhenti merokok selama 14 tahun. Ya. Lalu saya diajak meditasi oleh Romo Justinus Sulistyo yang tugas di Tangerang, karena saya waktu itu masih mengajar di UPH, di Universitas Pelita Harapan dan UPH College-nya. Dan lucu karena bos saya itu Mr. Matt, nggak bisa bahasa Indonesia, tapi saya nggak bisa lancar bahasa Inggris gitu. Tapi ternyata saya bisa 12 tahun di UPH. Waktu itu saya diajak meditasi, datang ke gereja Gregorius namanya di Kota Bumi. Itu Dokter Grita itu mengeluarkan rokok. Lalu teman-teman itu ngerokok kok pusing gitu. Saya merasa orang kimia S2 Tertantang ya? Ya bukan, artinya ada pertanyaan luar biasa. Rokok mumeti, rokok apa? Oh sehingga mumeti itu kan cuma alkohol toh? Iya, iya. Atau malah ganja atau yang lain. Iya. Artinya tidak mungkin seorang hanya merokok pusing gitu. Dan itu benar, teman saya itu sampai gelir dan hampir mau jatuh. Nah, saya tanda tanya besar, lalu saya tanya kepada Romo, bisa kasih waktu saya untuk bertemu Dokter Grita, saya ingin bertanya, mungkin kalau boleh setengah jam, kalau tidak boleh ya 15 sampai 20 menit. Romo Sulis menyatakan, boleh, saya ngomong sama Dokter Grita. Dari situ kemudian saya ditemukan oleh Dokter Grita, saya kemukakan pertanyaan, rokok apa ini dokter? Lalu diungkapkan bahwa rokok ini rokok divine. Rokok divine itu artinya rokok yang sudah dimurnikan. Artinya tarnya itu diminimalkan atau boleh dikatakan dihilangkan. Ya. Lalu saya dijelaskan pada saat itu dan kemudian menjadi gamblang. Yang dikatakan oleh Dokter Grita demikian. Orang itu kan tersesat selama ini. Orang dikira kalau merokok itu nikotinnya yang berbahaya. Padahal sebenarnya di dalam nikotin itu sendiri tidak pernah berbahaya. Tembakau tidak pernah berbahaya. Maka setiap kali Dokter Grita seminar, dan saya pernah mewakili sekali, itu selalu dikatakan tembakau tidak pernah menyengsarakan nenek moyang kita. Dan itu saya akui betul karena kakek saya umurnya ratusan tahun dan dia perokok luar biasa. Beratnya kalau ngerokok sampai kelompoh berwarna kuning itu. Ya. Dan itu artinya apa yang diungkapkan. Jadi bangsa kita itu bangsa perokok. Perokok, ya? iya betul itu. Lalu dikatakan kenapa rokok itu berbahaya? Karena tarnya. Nah, di dalam tar itu sendiri kan yang membuat rasa pada rokok pabrik itu kan sebenarnya zat sintetis buatan. Zat kimia yang rantai atomnya panjang di cracking, dipotong. Nah, ibaratnya kalau misalnya sapu lidi itu di crack, dipotong, pasti ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Yang lebih panjang sangat berbahaya terhadap kimia, terhadap tubuh kita karena dia mengendap, bisa bersifat radikal bebas di dalam tubuh kita. Semakin pendek pun juga sangat berbahaya. Jadi kemudian terbuka kepada saya bahwa ternyata orang merokok itu selama dia merokoknya itu herbal seperti kakek nenek moyang kita, yaitu pakai cengkeh, kelembak, menyan, ya sehat. Karena apa? Karena cengkeh itu dari buah, lalu kelembak itu akar, kemenyan itu getah kemenyan. Artinya kalau jadi kombinasi antara akar, buah, dan daun getah, ya? Iya daun dan Ya, daun karena tembakau daun. Ya. Jadi kalau rokok itu herbal, itu suhu pembakarannya di atas 250 derajat Celcius. Artinya sangat mungkin sekali terbentuk nanopartikel. Dan nanopartikel yang harus kalian di panjenengan ketahui, nanopartikel itu kalau dia bersifat netral, artinya dia tidak bermuatan listrik, itu sangat bermanfaat. Karena dia bisa menyembuhkan bermacam-macam penyakit yang ada di dalam tubuh kita, termasuk 10 penyakit degeneratif. Dan kemudian saya ingin menjelaskan juga, kalau panjenengan suatu ketika melihat orang menjemur tembakau dalam bentuk lembaran,
dia kalau dijemur lembaran dia akan ada telemok-telemoknya, Ya bercak-bercaknya. bercak-bercak betul. Iya. Nah itu sering disebut sebagai tobacco mosaic virus. Iya. Jadi virus dalam tembakau yang berfungsi menetralkan tembakau itu sendiri. Jadi Gusti Allah sudah menciptakan tembakau itu sedemikian rupa dengan penetralnya sekaligus. Jadi itu netralisatornya itu. Iya, netralisasi. Sama seperti cabai itu penetralnya adalah ganggangnya itu. Kalau orang buat sambal dengan ganggangnya, dia pasti tidak akan sakit perut. Atau misalnya salak di tempat kami. Salak itu kalau makan salak ya jangan dikupas gelabat yang tipis itu, yang putih itu. Karena itu penetralnya supaya kita tidak bebelen atau sakit perut gitu. Jadi Tuhan sudah menciptakan sedemikian rupa. Maka selama kita merokok herbal ya sehat. Tetapi yang diciptakan oleh Dr. Greta, Divine, rokok Divine ini itu lebih daripada herbal. Bukan sekedar herbal. Bukan hanya sekedar Iya. herbal. Karena material yang kami semprotkan di dalam tembakau itu semua difermentasi dengan matahari, diperlakukan secara khusus sehingga materialnya itu bersifat heksagonal. Jadi kalau misalnya material itu kita simpan atau cairan itu kita simpan dalam botol gelas, kemudian kita freeze, kita dinginkan pada suhu 0 derajat di bawah 5 atau 0 derajat Celcius, botolnya pecah. Itu. Ada partikel pintarnya itu bagaimana menurut? Oh iya, Ceritanya bagaimana itu? jadi di dalam tembakau kami itu ada scavengernya, ada partikel pintarnya. Nah, partikel pintar itu sifatnya seperti radioaktif. Dia akan berhenti di mana di situ ada penyakit. Jadi ibaratnya seperti ini. Kalau orang PDAM itu mencari kebocorannya, dia akan mengalirkan radioaktif, natrium yang bersifat radioaktif. Lalu suatu ketika dideteksi di atasnya dengan alat pendetektor. Bocornya di mana? Betul. Ya. Karena kalau diurutkan harap rampung kapan itu. Ya. Tapi dengan cara itu. Nah, fungsi scavenger seperti itu. Jadi scavenger itu adalah partikel pintar yang dia bisa menganalisa sel ini rusak atau tidak, sakit atau tidak. Gitu. Misalnya pada kanker. Kanker itu karena selnya berbentuk segi 6 toh. Nah, scavenger akan masuk ke dalam kubus-kubus yang berbentuk segi 6 itu. Lalu suatu ketika akan ditembak dengan nanopartikel, artinya dengan tembakau yang ada di dalam nikotin dalam tembakau itu yang disebut artificial aurum, inti atom yang bersifat nano tadi itu akan menembak dan mematikan dan tidak berefek seperti kemo. Jadi cukup unik. Ini nanti kita mungkin akan mendemonstrasikan pada pertemuan selanjutnya bagaimana praktek membalurnya. Oh iya, toh? boleh. Karena hari ini kita mungkin baru bisa membicarakan tentang rokok dan kopi telur. Iya. Ya, ini kita baru membicarakan tentang itu. Belum lengkap kalau kita belum melihat Pak Kris demonstrasi balur tembakau. Ya, Tembakau balurnya. Nanti balur itu menggunakan kalau dalam balur itu kan ada stepnya. ya. Balur itu minimal ada 6 step. Oh, Ya, kami katakan tadi penyembuhan kami itu begitu komplit, yaitu detoksifikasi dari dalam dan dari luar. Yang dari dalam bisa kopi, bisa asap nano dari rokok kami, yaitu melalui enema. Lalu balur itu ya dibalur dengan material alam. Biasanya kami menggunakan selain asam amino dan air, ada faktor air. Jadi kami menyebutnya S5. Jadi air yang dibuat seperti heksagonal sehingga bisa menembus pori-pori kulit. Gitu. Pada suhu di bawah 5 atau 15 derajat Celcius, dia akan menyerap energi dari dalam tubuh menjadi partikel nano, dia masuk. Nah, itu proses. Jadi pembaluran itu benar-benar dibalur. Jadi kami mengatakan penyembuhan kami lebih komplit karena ada balur. Itu detoksifikasi dari luar dan dari dalam. Kemudian kopi telur itu detoksifikasi dari dalam.
kemudian enema, detoksifikasi dari dalam dengan asap tadi, dan pengasapan. Pengasapan itu kita sebelum diasapi diminumi kopi telur. Jadi supaya metabolismenya bagus, pendetoksiannya bagus, lalu asap dari rokok yang kami bakar ini bersifat nano, dia dengan sendirinya karena orang itu dikerupui dengan kain, lalu panjang gelombangnya itu akan masuk ke dalam pori-pori. Dan biasanya orang yang sakit degeneratif seperti kanker, kemudian batu ginjal, diabetes, batu empedu, kemudian stroke, itu rata-rata kami asapi itu bisa muntah berjam-jam. Pengeluaran racunnya begitu luar biasa sehingga biasanya setelah 2-3 hari kemudian kesehatannya meningkat. Demikian pertemuan unik sore ini dengan praktisi penyembuhan herbal Bapak Kris di lereng Gunung Merapi di Turi, Sleman. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa berlanjut pada sesi berikutnya, melihat bagaimana Pak Kris ini melakukan terapi balur tembakau. Dan pada kesempatan yang lain kita akan lanjutkan pertemuan ini. Saya Cindi Laras, salam kebangsaan.